Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kita masih masih akan menghadirkan ulasan-ulasan terkait dengan masalah dinamika Pilpres ya. Dan memang karena kelihatannya Pilpres, calon-calon presiden atau calon-calon cawapres atau berita dan politik tentang Pilpres atau pemilu masih tetap mendominasi jagat maya pemberitaan di berbagai media ya, bagi media sosial maupun media online, serta termasuk juga media konvensional yaitu elektronik dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga radio RRI ya. Nah, pertarungan di Pilpres ini juga membawa kepada pertarungan terjadi pergeseran dukungan di level masyarakat, kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai para pendukung atau tim-tim sukses para capres ya. Nah, kali ini saudara sekalian, kita akan hadirkan suatu pemberitaan yang kita ambil dari FIFA Co.id, di portal FIFA terutama portal pemilu ya, yang terkait dengan masalah pemilu ya, yang dimuat pada tanggal 8 Mei 2023, yaitu hari Senin kemarin, 3 hari yang lalu. Nah, dengan judul puluhan komunitas relawan pro Prabowo di Bogor Raya pindah haluan dukung Anies Rashid Baswedan. Judulnya seperti itu yang diberitakannya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini kita di portal kita atau di YouTube kita ini ya, kita tidak akan pernah menghadirkan soal hoax, tetapi kita berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang punya dasar yang kita petik dari itu, yang kemudian kita ikut serta mengulas sedikit-sedikit yang kemudian kita sajikan kepada pemirsa sekalian. Nah, jadi kita tidak pernah menciptakan suatu berita tanpa fakta, tetapi kita justru menghadirkan berita itu berdasarkan fakta-fakta yang sudah ditulis oleh berbagai media yang kemudian kita petik dari situ. Dan kita juga secara langsung mendapatkan berita itu, juga bisa kehadiran kita secara langsung pada sumber pertama. Ya, kita tidak ciptakan hoax di dalam media kita ini. Nah, baiklah, kita bacakan kawan-kawan sekalian FIFA Politik, yaitu puluhan forum dan komunitas relawan pendukung Anies Baswedan menyusun strategi pemenangan dengan menargetkan pembentukan 1000 poskora atau posko relawan Anies. Kemarin kita sudah bacakan tentang berekarkan poskora ini di berbagai tempat, kemarin di Riau, beberapa waktu yang lalu di Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang di Bogor itu ya, di Bogor Raya, di wilayah Bogor Raya yang meliputi kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Cianjur, para relawan yakin bisa merebut suara di wilayah yang pernah dimenangkan Prabowo Subianto pada pemilu 2018 itu. Hari ini simpul-simpul Forkom Bogor Raya yang terdiri dari 46 simpul kumpul bersama melakukan konsolidasi tentang strategi ke depan. Kemudian juga akan membentuk 1000 poskora se-Bogor Raya, dari posko relawan Anies Rashid Baswedan ya. Kata Ketua Poskora Ali Yusuf di Bogor pada Minggu 7 Mei 2023. Ali mengatakan, poskora terdiri dari berbagai macam forum yang tergabung di dalam forum antar jaringan simpul relawan Anies Rashid Baswedan Bogor Raya. Pendirian poskora sebagai strategi relawan yang ingin mencoba menguasai seluruh wilayah di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Nah, dia bahkan menargetkan Anies Baswedan dapat meraih dukungan sedikitnya 56% di 4 wilayah itu. Karena itu ia menargetkan dalam 3 bulan ke depan telah didirikan 1000 poskora di Bogor Raya. Luar biasa ya teman-teman, dinamika dan semangat kawan-kawan relawan Anies Rashid Baswedan di bawah ini luar biasa di berbagai tempat, dan
Makanya pada beberapa waktu lalu setelah Lebaran kita mengatakan mulai bergeliat kembali pergerakan relawan maupun pergerakan capres dari partai, dari koalisi Perubahan dan Persatuan Indonesia, yaitu Anies Rashid Baswedan dan teman-teman dan kawan-kawan. Nah, kita lanjutkan. Para relawan optimis katanya dari 1.000 posko yang ada di wilayah Bogor Raya mampu menyumbangkan 56% suara. Kita tidak tahu bagaimana cara hitung-hitungan sampai bisa 50%, bahkan bisa lebih dari itu, karena itu basis sebetulnya. Kalau basis fanatik para pendukung, bukan pendukung Jokowi ya sebetulnya di situ ya, bukan merah lah, basis fanatik yang berorientasi pada, ya kalau dulu kan Prabowo memenangkan itu ya, menurut mereka ini dulunya mereka pendukung Prabowo, bahkan mereka adalah tim sukses Prabowo. Nah, sekarang ini mereka mengalihkan diri untuk mendukung Anies karena mereka, ya alasannya mereka lebih bersimpati kepada Anies, melihat Jakarta lebih maju. Prabowo sudah pernah mengkhianati mereka dan mereka tidak ingin dikhianati untuk berikutnya. Kira-kira begitu ini ya yang kita bisa yang bisa kita tangkap. Hal itu berdasarkan survei dan tren media sosial dan laporan. Jadi gini, oh iya, tadi mereka menargetkan 56%, minimal 56% itu suara dari daerah-daerah itu, kawasan itu. Hal itu berdasarkan survei dan tren media sosial dan laporan para relawan di daerah. Sedangkan wilayah Jawa Barat dapat menangkan 49%. Bahkan bisa lebih, bos. Bisa lebih ya, karena kalau kita dapatkan juga beberapa, kalau head to head bisa saja ya. Tetapi bisa lebih, tetapi kalau misal 3 pasang ini 49% itu saya kira bisa iya ya. Asal tergantung pada relawan, kekuatan relawan bekerja di bawah dan meyakinkan masyarakat tentang figur yang bersangkutan. Tapi dari berbagai survei sebelumnya sebetulnya, yang jujurnya memang Jawa Barat itu didominasi oleh dukungan Anies, yang kedua Prabowo, baru ketiga Ganjar. Jadi saya kira itu apa yang diharapkan oleh mereka, para relawan ini saya kira beriringan ya dengan fakta dukungan data lain. Nah, selanjutnya kawan-kawan sekalian, dalam pemilu presiden tahun 2019, Bogor Raya merupakan basis pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Maka para relawan optimis bisa membawa Anies menang di Bogor Raya. Dari kami, hampir setengahnya dari mantan tim ses Bogor Prabowo di setengahnya ya, jadi dari 40-an itu habis setengah dari tim ses Prabowo dulu itu pindah ke Anies Rashid Baswedan, belum lagi yang tumbuh yang baru-baru gitu ya. Sehingga mudah-mudahan teman-teman kami di Simpul bisa mengajak para konstituennya, pendukungnya bergabung kepada tim kami di Anies Baswedan, dan kami optimis itu, katanya. Selanjutnya dikatakan mengenai calon wakil presiden yang layak mendampingi Anies, para relawan menyerahkan sepenuhnya pada dinamika politik dan keputusan Pak Anies Rashid Baswedan. Kami di relawan Anies Baswedan tegak lurus terhadap Bapak Anies Baswedan. Jadi siapapun yang terpilih kita akan ikuti dan akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Tegas mereka. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini tentang peralihan dukungan ya, dari Prabowo ke Anies Rashid Baswedan, terutama tim-tim sukses dan masyarakat di kawasan Bogor Raya, yang sekarang ini mereka membentuk diri untuk menjadi relawannya Anies Rashid Baswedan yang tergabung di dalam Poskora ya, Pusat Relawan Anies Rashid Baswedan di daerah Bogor Raya. Nah, mereka kelihatannya sebagaimana, walaupun mereka tidak menyampaikan alasan mengapa mereka pindah, tetapi saya kira kita sudah bisa tangkap sebagai alasan-alasan di daerah-daerah lain
di masyarakat maupun komponen-komponen tim sukses dari Pak Anies Baswedan membentuk diri hari ini, baik itu Anies yang misalnya kemarin deklarasikan di lapangan tenis indoor Senayan, itu kan komponen PAN ya. Kemudian yang dulu juga PAN itu berkoalisi dengan Pak Prabowo, sekarang mereka tidak mau lagi. Kemudian relawan-relawan yang di lapangan, ibu-ibu, mak-mak itu pindah ke Anies, itu mereka kecewa terhadap Prabowo kan dianggap mengkhianati Pak Prabowo, tiba-tiba pindah dalam pertarungan yang belum sangat melelahkan itu, dan banyak juga yang korban karena mereka demo di depan KPU sepanjang Jalan Tamrin itu dan Bawaslu itu kan memprotes hasil pemilu, kan ada yang korban, bahkan mungkin juga ada yang mati karena tertembak gitu ya, luar biasa waktu itu. Nah sehingga sementara Pak Prabowo luka mereka belum, perjuangan mereka itu, kucuran keringat mereka itu belum kering, para Prabowo tiba-tiba dianggap mengkhianati mereka dan mendukung Jokowi dan bergabung dalam kabinet Jokowi. Dan peristiwa-peristiwa seperti itu kayaknya di dunia ini baru terjadi di Indonesia, dengan alasan yang sebetulnya tidak masuk akal. Misalnya demi persatuan dan kesatuan. Emangnya ada apa? Kan setiap kompetisi kan begitu, selalu saja saling ngejek, berkawan. Kan banyak yang politisi itu kan berkawan, walaupun berbeda tapi mereka berkawan. Di tingkat masyarakat saking fanatiknya kadang-kadang mereka itu, tapi itu kan bukan masif, tidak masif, itu biasa aja. Saling ini olok itu biasa di dalam pilihan yang berbeda, karena kalau di tingkat pendidikan kita rata-rata masyarakat kita tuh sudah sangat tinggi dan rasional, tentunya itu agak kecil, tetapi tetap saja terjadi misalnya di Amerika, di Inggris atau di mana negara-negara yang dianggap negara yang tingkat rasional masyarakat, tingkat keterdidikan sudah tinggi, kesejahteraannya sudah tinggi gitu loh. Tetap masih tetap saja terjadi pembelahan dalam pengertian, polarisasi dalam pengertian bahwa itu karena perbedaan pilihan gitu loh. Dan yang mereka yang berbeda itu kemudian menyampaikan kritik-kritik evaluasi yang kritis terhadap misalnya jalannya sebuah pemerintahan karena background pemikiran mereka juga berbeda ketika figur-figur mereka itu mencalonkan capres-capres mereka mencalonkan, menyampaikan narasi-narasi mereka atau pikiran-pikiran terhadap bangsa ini ke depan terhadap suatu masalah itu berbeda dengan capres yang ini dalam bentuk program itu. Jadi itu wajar saja. Jadi alasan bahwa ini demi persatuan bangsa, ini apa semuanya, ngomong kosong semua itu sebetulnya itu mohon maaf itu bahasanya agak kasar. Ya kasarnya tipu-tipu lah itu. Nah itu masyarakat itu juga sudah memahami, mengetahui tentang itu, sehingga mereka kemudian tidak lagi mempercayai Pak Prabowo, apalagi Pak Jokowi yang banyak janjinya tidak terpenuhi ya. Jadi yang korban pencitraan semua masyarakat ini. Nah mereka kemudian mencari figur baru yang kemudian mereka, sebagian dari mereka itu mengetahui, terutama daerah Bogor Raya, mengetahui ada seorang pemimpin di Jakarta yang dianggap Jakarta itu cukup maju, tidak pemimpin yang banyak difitnah, tapi dia hanya membalas dengan senyum dan kerja nyata. Dan dia memperlakukan semua warganya secara seimbang, semua merata, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai yang diambil dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai tujuan bernegara yang ingin diwujudkan ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki tingkat peduli kemanusiaannya sangat tinggi. Dia memihak kebijakan-kebijakannya, mencoba memperhatikan rakyat kecil yang menjadi korban pembangunan atau penguasa sebelumnya dianggap zalim. Nah, itu terlihat dari misalnya pembangunan kembali tempat-tempat yang digusur, masyarakat yang korban penggusuran dan sebagainya masyarakat dibangunkan kembali di tempat yang sama atau di tempat yang ini tetapi lebih baik, dan mereka akhirnya masyarakat merasa sangat puas terhadap kinerja atau menyanjung ya yang bersangkutan Anies Baswedan karena dianggap sangat peduli terhadap rakyat kecil, dan dia sepanjang menjadi gubernur tidak pernah tempat yang rakyat digusur untuk kepentingan pembangunan, tidak pernah. Itu juga sempat juga disampaikan oleh misalnya Marco Wijaya itu seorang arsitek itu yang ikut juga pernah membantu
Anies Rashid Baswedan untuk soal penggusuran, soal apa macam itu tidak pernah dilakukan di masa Anies Baswedan. Berbeda dengan rejim-rejim sebelumnya. Dan masyarakat kemudian melihat itu. Jakarta sangat maju, Jakarta sangat tertib, ada transportasi umum yang sangat murah dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan oleh Anies. Bahkan transportasi mikrotrans dalam kota, yang dalam kota kayak Mikrolet itu yang sangat nyaman, punya AC dan apa-apa itu gratis bagi warga Jakarta. Kan luar biasa itu ya. Nah, jadi mereka tahu itu, saudara sekalian, sehingga mereka para relawan berjuang bahwa ingin Indonesia punya pemimpin seperti itu. Apalagi Anies kan banyak hal dia memiliki preferensi dunia, global menghargainya karena kapasitasnya yang tinggi, intelektualnya sangat bagus, keberhasilan pembangunan, memperlakukan pribadinya sangat santun, tidak joget-joget seperti yang lain yang lebih banyak mencitrakan, tetapi lebih banyak yang, mohon maaf ya, kita harus pakai istilah tipuan ya. Tipuan untuk mengelabui supaya seakan mereka itu baik, seakan-akan mereka itu merakyat, padahal sesungguhnya tidak. Seakan mereka mencintai rakyat, padahal sesungguhnya tidak. Nah, jadi mereka sudah tahu itu dengan pencitraan, masuk gorong-gorong, intip sana, intip sini, seakan merakyat, duduk di pinggir rel kereta api, seakan merakyat, padahal enggak, padahal itu tipuan semua. Dan mereka sudah tahu kurang lebih hampir 10 tahun ini. Nah, karena itu wajar kalau terjadi migrasi dukungan terhadap seorang pemimpin ditujukan kepada Anies Rashid Baswedan itu. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.